Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. Jadi tadi yang saya bilang kita langsung bisa lihat outline-nya ada di sini karena dibaginya begini. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, itu yang pertama. Yang kedua, usaha kasihmu, dan yang ketiga, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi kita bagi tiga tadi itu pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapanmu. Nah, sudah saya sampaikan atau sudah kita tahu bersama bahwa 1 Tesalonika ini adalah surat pertama yang ditulis oleh Paulus. Jadi surat yang pertama ini membuat kita mengerti sebenarnya bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang Paulus sampaikan kepada jemaat-jemaat, kepada orang percaya, yaitu di 1 Tesalonika pasal 4 tentang kedatangan Tuhan. Bagaimana harus hidup kudus karena Tuhan akan datang mengangkat orang percaya. Jadi pada waktu Injil diberitakan, sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, ketika Injil diberitakan, orang Israel sendiri tetap berharap Tuhan akan datang membangun kerajaannya kan, karena khotbahnya adalah bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Jadi ketika menjadi percaya itu harapan mereka, saudara. Harapan orang-orang percaya pada waktu itu adalah bahwa mereka tidak lama lagi akan bersama-sama dengan Tuhan. Yang selalu disampaikan dalam berita Injil yaitu Yesus mati dan bangkit dan Dia akan datang lagi. Jadi itu yang selalu ada di pemikiran, di pikiran, bahkan hati atau harapan orang-orang percaya pada waktu itu, yaitu tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Mungkin berbeda dengan sekarang ya. Sekarang kan jadi mereka gini dulu. Kalau mereka menjadi orang percaya Tuhan Yesus, mereka akan sangat berharap Tuhan akan datang. Sehingga mereka tidak pernah takut. Orang-orang percaya pada waktu itu mereka tidak pernah takut apapun. Bahkan ketika mereka dalam sengsara. Karena mereka selalu berharap tidak lama lagi Tuhan datang. Ya. Kalau sekarang, kalau percaya Tuhan Yesus bukan menunggu Yesus datang kalau sekarang ya. Lebih banyak khotbah atau apa saya lihat di YouTube, lihat di internet, itu selalu tentang kalau kita menjadi percaya Tuhan Yesus maka Tuhan akan berkati kita dengan limpah kan? Selalu begitu ya. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu akan menjadi pemimpin. Kamu akan diberkati dengan berlipat-lipat ganda. Menggunakan ayat yang Tuhan memberi kelimpahan, engkau akan masuk dan keluar mendapatkan padang rumput. Kan gitu ya. Karena kita punya Allah yang Maha Kuasa. Terbalik dengan pada waktu orang-orang percaya waktu pemberitaan Injil di kitab Kisah Para Rasul, waktu pemberitaan Injil itu mereka selalu percaya tidak lama lagi Tuhan datang. Jadi mereka percaya dekat sekali kedatangan Tuhan itu. Karena Yohanes sudah berkhotbah kan, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Tuhan Yesus juga berkhotbah seperti itu. Murid-murid juga berkhotbah seperti itu, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Bahkan setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, murid-murid masih tanya, kapan kerajaan itu datang? Lalu yang berikut, mereka tahu kalau kerajaan surga sudah dekat, ada banyak sekali mujizat yang terjadi. Tuhan Yesus membuat mujizat, murid-murid membuat mujizat, Paulus juga membuat mujizat, melaksanakan kehendak Tuhan dengan melakukan mujizat. Jadi mujizat itu mengikuti pemberitaan Injil. Jadi mereka sangat yakin Tuhan tidak lama akan datang. Jadi sebenarnya pada waktu dulu itu, pada waktu Injil itu diberitakan pertama itu, kalau ada mujizat, yang mereka percaya mujizat itu bukan itu yang mereka nikmati sebenarnya. Yang mereka nikmati adalah kalau sudah terjadi mujizat, tidak lama lagi Tuhan akan datang. Jadi itu yang ada pada waktu Kisah Para Rasul.
Sekali lagi saya mau bilang, beda dengan sekarang. Kalau sekarang Tuhan melakukan mujizat, bukan Tuhan tidak lagi akan datang, tapi nanti engkau akan diberkati terus dan terus, seolah-olah tidak mau meninggalkan dunia ini karena akan selalu diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang pekerjaannya agak susah nanti Tuhan buka jalan, yang sekolah kalau perlu nggak pakai belajar langsung lulus. Orang dulu sampai mereka mati martir karena mereka tahu bukan di sini hidup mereka. Bukan di sini tempat mereka hidup. Tempat mereka hidup adalah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi mata mereka itu selalu tertuju pada Tuhan. Harapan mereka selalu tertuju pada Tuhan. Kasih mereka selalu tertuju pada Tuhan. Ada 3 di sini yang dikatakan di sini. Iman mereka kepada Tuhan, kasih mereka kepada Tuhan, dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Semua tertuju pada Tuhan. Saya kadang-kala suka berpikir begini. Itu Paulus itu kayak apa dia ya? Dia melayani terus, nggak ada berhentinya ya. Kayak apa hidup dia ya? Bagaimana dia hidup ya? Tapi dia membiayai diri sendiri dengan membuat tenda kan? Lalu dia hidup seperti itu. Bagaimana dia hidup seperti itu? Tetapi dia ketika dia hidup seperti itu, dia mengajarkan kepada jemaat, kamu harus punya iman, kamu harus punya kasih, dan punya pengharapan. Dalam 1 Korintus dikatakan 13:13, yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kamu harus punya itu. Nah, di dalam 1 Tesalonika pasal 1 tadi yang kita baca ayat yang ketiga, kenapa dia bilang selalu mengingat pekerjaan imanmu? Yang dia ingat itu pada waktu apa? Pada waktu dia tahu jemaat Tesalonika dalam tekanan. Jadi ketika dia ingat jemaat Tesalonika dalam tekanan, dia berdoa. Dia katakan di sini di ayat yang kedua, dia bersyukur kepada Allah dan menyebut kamu dalam doa. Ketika ingat jemaat, dia berdoa. Dia berdoa selalu pada Tuhan, jaga mereka, pelihara mereka. Tapi kepada mereka dia bilang, aku bangga mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Jadi mereka punya kasih, mereka punya iman, mereka punya pengharapan itu di hadapan Allah. Jadi setiap saat mereka merasa hidup mereka itu ada di hadapan Allah. Kalau mereka mau jalan kemanapun atau apapun yang mereka melakukan, yang ada di pikiran dan jiwa mereka, di hati mereka adalah mereka ada di hadapan Allah. Kemanapun mereka menghadap, mereka tahu ada Allah di depan mereka. Luar biasa ya kalau seperti itu ya. Dalam hal apapun saya tahu saya ada di hadapan Allah. Allah sedang melihat saya. Allah sedang melihat saya apa yang saya alami hari ini. Ada kesakitan dalam hidup saya, ada duka dalam hidup saya, ada pergumulan, ada harapan-harapan, tapi saya ada di hadapan Allah. Allah pasti melihat saya. Berapa orang ibu di sini, bapak di sini yang lagi berharap anak saya mau sekolah, kalau bisa diterima di sini. Ada berapa ibu, bapak, keluarga di sini yang selalu berharap, saya berharap nanti anak saya akan menjadi ini dan ini. Tolong ingat, kita ada di hadapan Allah. Kita selalu ada di hadapan Allah, bahkan sebenarnya kita ada di hati Allah. Kadang-kala sakit sekali hidup, sudah sakit sekali, kok begini ya. Kenapa dia tidak mengerti saya? Kenapa ini kok? Kenapa seperti ini? Kenapa saya seperti ini ya? Tolong selalu ingat, Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Tesalonika, aku mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan Allah itu adalah Bapa. Yang ada itu cuman Kristen. Itu sebabnya kita berdoa Bapa di surga. Saudara ini tahu kan kalau kita berdoa Bapa di surga, itu kan ungkapan akrab sekali ya dengan Tuhan. Ungkapan yang dekat sekali dengan Tuhan, Bapa di surga. Ya, sampai kalau kita tutup mata, kalau kita sujud atau apapun yang kita lakukan, kita tunduk, melipat tangan, tunduk dan bilang dari hati bilang Bapa di surga. Saudara tahu dia ada di mana? Di sini dikatakan di hadapan Bapa. Ketika kita berdiri sujud,
Kita apa itu? Tidur atau apapun, lagi duduk, lagi dalam kendaraan, bawa motor, bawa mobil. Ketika kita berdoa pada Tuhan, kita sedang berkata pada Tuhan, Engkau ada di hadapan saya tahu Engkau mendengar apa yang ada di hati saya. Bahkan kita sangat beriman, sebelum saya mengeluarkan kata-kata, Engkau sudah mengetahuinya. Itu yang Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika. Kenapa dia katakan itu? Tadi saya katakan karena jemaat Tesalonika itu ada di hati Paulus. Paulus yang dirikan ke jemaat di Tesalonika itu ada di Kisah Rasul pasal 17. Mari kita tengok sedikit Kisah Rasul pasal 17. Hal-hal apa yang terjadi di sana. Paulus dan Silas tiba di Tesalonika, itu pasal 17, Kisah Rasul pasal 17 ayat 1. Mereka tiba di Tesalonika. Lalu dia seperti biasa dia masuk ke rumah ibadat. Jadi kalau bait Allah itu kan cuma ada di Yerusalem. Nah sementara kalau ada orang-orang Yahudi di daerah itu, termasuk di Tesalonika. Di Tesalonika ini kota yang besar, kota pelabuhan, rame, ya, kota yang sangat luas, sehingga di situ ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ya. Kota yang besar. Paulus datang ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu dia membicarakan dengan mereka bagian-bagian kitab suci. Ayat yang ketiga, ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu dia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Ayat 4, beberapa orang dari mereka menjadi yakin. Orang Yahudi menjadi percaya, dan orang-orang Yunani juga, perempuan-perempuan, tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka menjadi percaya. Jadi kalau kita belajar di sini, sebenarnya jemaat yang di Tesalonika itu hampir persis dengan jemaat Solavi di Balikpapan. Baik sekali, macam-macam orang di sini ya. Cuma nggak ada orang Yahudi sih di sini ya, orang kafir, maksudnya orang luar ya. Tetapi ada perempuan-perempuan terkemuka. Saya selama 1 tahun lebih di sini, kan saya selalu tulis kan. Jadi yang hadir ibadah itu, lalu saya selalu baca, saya suka ketawa sebenarnya. Banyak kan perempuan yang setelah cek-cek, ya bapak yang ada di lokasi kok. Ada yang bapak 3 bulan, ada yang 3 minggu, ya kan, ada yang 1 minggu kan gitu kan. Iya ya, tapi ibu-ibu mungkin jadi kita harus belajar banyak dari jemaat di Tesalonika ini ya. Dari jemaat Tesalonika ya. Karena latar belakangnya seperti itu, maka dia bilang ada pekerjaan iman. Yang pertama dalam yang Paulus lihat atau ingat kepada jemaat, yang dia doakan kepada jemaat di Tesalonika adalah pekerjaan iman. Iman membuat orang bekerja. Iman membuat orang menghasilkan sesuatu. Iman membuat orang melakukan sesuatu. Jadi tidak ada orang beriman yang cuma diam bodoh. Nggak ada. Jadi kalau ada orang beriman tapi diam saja, sebenarnya bukan. Karena iman itu akan aktif. Beriman itu akan aktif, akan digerakkan oleh sesuatu sehingga dia melakukan sesuatu. Pekerjaan imanmu ketika engkau menjadi orang percaya, itu hari Minggu saya bilang, iman itu masa lalu, mereka sudah beriman, dan dalam kehidupan mereka sampai hari ini, di situ dikatakan usaha kasihmu. Jadi mereka percaya pada Tuhan Yesus, mereka beriman pada Tuhan Yesus. Mereka beriman pada Tuhan Yesus, lalu dalam hidup mereka, dalam iman itu mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Tidak mudah, pada waktu itu tidak mudah. Kenapa? Karena kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 17 tadi, Paulus sendiri digebukin, Paulus sendiri dianiaya, ya kan? Mulai dari pasal 16 itu dia dianiaya. Pasal 16 masuk penjara dia di Filipi. Di 17 terpaksa dia harus pergi, diantar oleh orang-orang keluar. Kenapa? Ntar kalau kamu nggak pergi, kalau tidak kamu yang dianiaya, jemaat orang percaya yang berkorban bagi Tuhan dianiaya, namanya Yason. Ya kan? Kalau Paulus tidak pergi dari Tesalonika, ya Yason hancur. Yason yang digebukin.
Tetapi orang Tesalonika tidak berhenti percaya. Itu yang dinamakan di sini adalah pekerjaan iman. Mereka tidak berhenti menjadi percaya. Ada hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu mereka berusaha merusak Injil. Ini harus hati-hati. Harus hati-hati di dalam jemaat, karena ada orang yang tidak suka di dalam jemaat. Lihat di Tesalonika ini, ada orang yang tidak suka iman orang itu menghasilkan sesuatu. Apa itu hasil dari iman? Usaha kasih. Kalau orang beriman itu akan saling mengasihi. Terjadi di Tesalonika, orang yang, ingat ini orang Yahudi nih. Orang Yahudi kan tahu Tuhan kan? Ada orang yang tahu Tuhan, tapi mereka tidak senang ketika orang-orang di Tesalonika saling mengasihi. Apa yang mereka buat? Kalau ibu bapak lihat di Kisah Rasul pasal 17, mereka bahkan mengutus orang untuk mengejar Paulus sampai di Berea. Jadi orang-orang yang tidak suka jemaat saling mengasihi, orang-orang ini tidak pernah akan berhenti membuat gaduh. Ini kayak politik aja di Indonesia, ya kan? Orang yang tidak pernah suka orang saling mengasihi akan selalu membuat orang yang saling mengasihi itu berantem. Di mana kejadiannya? 1 Tesalonika pasal 1. Aku mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Harus berjuang untuk tetap saling mengasihi. Waktu saya dalam satu pelayanan di satu daerah, kami itu suka sekali kalau ketemu tuh salaman. Sebenarnya biasa kan itu ya. Tapi di pulau itu saya kebetulan melayani di satu pulau. 2 pulau sih sebenarnya, cuma saya harus pindah-pindah perahu, naik perahu untuk bolak-balik. Saya ketemu, kami salaman. Lalu orang-orang di sana bilang begini, tuh lihat tuh keluarga anugerah. Jadi mereka menyebut kami keluarga anugerah. Jadi GAA di sana itu suka disebut, orang-orang di sana bilang keluarga anugerah, karena kalau ketemu salaman gitu. Jadi kadang-kadang cuma salaman aja, salaman. Nggak ada yang malu. Selalu senang seperti itu. Ya, nggak ada yang merasa bukan dibuat-buat ya. Karena memang seperti itu, kami memberi contoh. Jadi saya kalau ketemu ya saya akan salam, lalu orang-orang akan ikut-ikutan kayak gitu. Dan itu menjadi seperti seperti ciri khas gereja kita di pulau itu. Ya, waktu saya ada di sana tahun 84 sampai 86 saya di sana. Oh iya, 88 udah balik lagi. Oh enggak, 88 sudah ke Jakarta. Selalu begitu. Selalu saling mengasihi. Pada tahun 2010 kalau tidak saya sempat balik lagi. Dan saya lihat mereka masih seperti itu. Saling mengasihi. Saya bilang kepada mereka, syukur kalian tidak ada serigala. Karena nanti kalau kita saling mengasihi, nanti akan ada yang akan membuat usaha. Makanya ada kata di situ usaha kasih. Berusahalah untuk saling mengasihi. Karena nanti akan ada orang yang tidak suka kalau kita saling mengasihi. Kalau jemaat Tuhan saling mengasihi, siapa kira-kira yang tidak suka saling mengasihi? Coba. Manusia? Bukan. Ya? Siapa? Iblis. Ya? Cuman iblis. Karena kemarin saya dengan CG, dengan sel grup anak-anak remaja, sekolah minggu dan remaja, kita bicara tentang 1 Korintus pasal 15. Tentang Yohanes pasal 15 ayat 1 dan kemarin ayat 12. Yaitu kalau kita melekat pada Tuhan, pokok anggur, maka akan berbuah. Kan gitu. Kalau ingat khotbah-khotbah itu ya, berbuah banyak dan lebih banyak. Tapi kalau dia tidak berbuah, Tuhan yang akan potong. Ya, Tuhan akan potong. Kalau dalam persekutuan, dalam bersatu dengan Tuhan, tidak akan mengasihi, tidak menghasilkan, tidak mengasihi carang yang lain, Tuhan akan
potong. Itu cara Tuhan. Nggak ada yang bisa bilang, Tuhan, kenapa dia dipotong? Nggak ada. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dia akan potong. Iya kan? Tetapi orang yang selalu bersama dengan Tuhan, dia yang ini tidak senang ini tidak senang ini, nggak bisa pisah karena selalu ada di pohon yang sama, namanya itu yang tadi pokok anggur itu. Di dalam tubuh Kristus. Saya mungkin satu waktu saya nggak suka mainan. Mainan ini cuma bawa ikan mulu, sekali-sekali kayak bawa mobil gitu kan. Datang ini Pak Sony ikan, sekali-sekali kayak mobil apa motor gitu kan. Masa ikan mulu gitu. Bisa jadi saya nggak suka, tapi nggak bisa lepas dari sini, nggak bisa lepas dari kasih. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang adalah kasih, maka kasih itu akan mengalir. Akan mengalir kasih itu. Karena ada Tuhan yang punya kasih. Kalau ada orang merusak itu, berarti dia tidak bersama-sama dengan Tuhan kan? Itu yang Paulus bilang, aku ingat kamu, aku ingat pekerjaan imanmu, kamu punya iman. Dari mana saya tahu kamu punya iman? Karena kamu saling mengasihi. Orang yang punya iman itu akan saling mengasihi. Kenapa? Karena dia beriman pada Tuhan yang tidak kelihatan. Itu yang di 1 Yohanes bilang. Bagaimana kamu mau percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Bagaimana kamu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau saudaramu tidak engkau kasih, bagaimana? Bagaimana engkau mau mengasihi saudaramu? Bagaimana? Harus ada hubungan dengan Tuhan, ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hati, jiwa dan akal budi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan Paulus menulis lengkap tentang kasih dalam 1 Korintus pasal 13. Di sini dia bilang usaha kasihmu. Bagaimana kamu ketika kamu beriman sangat sulit hidup saling mengasihi. Karena manusia ini kan punya keinginan macam-macam. Orang satu mau pengen nasi jaha, yang satu pengen balapis, yang satu pengen mau makan balapis, yang satu nggak mau balapis lengket, maunya panada. Kan rame kan? Dari situ aja mulai, yang golongan panada sebelah sana, yang golongan balapis sebelah sana. Nah kan yang bingung saya suka panada, saya suka balapis. Bagaimana saya? Mau berdiri di mana saya? Mau ke panada, ntar balapis habis lagi. Mau ke balapis, ntar panada habis lagi. Bagaimana? Ya, bagaimana mau seperti itu? Tapi kita kan masing-masing punya keinginan kan? Kita berbeda kan? Kita punya keinginan ini, keinginan itu. Nah saya mau bilang, saya ingin ini. Lalu yang satu lalu minta maaf, saya nggak bisa. Saya bisa bilang, saya cari kelompok satu lalu bilang begini, jangan dengan dia nggak bisa bantu saya. Kan jadi begitu. Dia nggak mau bantu saya. Akhirnya kan jadi susah hidup. Padahal yang Tuhan bilang di sini, kalau kamu punya iman, kamu ada usaha kasih. Kasih itu nggak bisa pasif, nggak bisa diam-diam minta dikasih saja, nggak bisa. Mama saya punya cerita tentang singa dan temannya. Ada singa yang baik sekali Sony, katanya. Kalau waktu kecil dulu kan gitu ya, kalau sudah mau tidur kan suka didongengin ya, suka diceritain yang aneh, pokoknya saya cari-cari di buku di mana kali mama itu waktu baca di mana, paling banyak Abu Nawas kalau dulu saya ingat masih kecil. Abu Nawas ini Abu Nawas, tapi ini singa kalau mau saya cerita tentang singa. Ada singa Sony, baik hati sekali itu singa itu. Ada singa satu, dia selalu bawa daging. Saya bilang ini Maina ini pasti. Ini singa ini, cuma waktu itu dia bukan nama Maina, singa aja namanya. Jadi ada singa satu, cuma duduk aja. Nah ada singa yang baik hati itu selalu datang, bawa daging, katanya gitu. Ada singa selalu datang, bawa burung, pokoknya selalu makan. Terus dia tanya begini ke saya, kalau kamu besar nanti, kamu pengen kayak singa yang mana? Yang baik hati atau yang selalu terima? Puji Tuhan ada berkat Tuhan hari ini. Itu singa yang satu itu rajin sekali berdoa. Singa yang satu jarang sekali berdoa, tapi rajin sekali bawa makanan ke singa yang rajin berdoa ini. Singa yang rajin berdoa itu selalu berdoa, terima kasih untuk berkat ini. Kayaknya Ibu Yosi ini singa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini ada makanan. Karena Engkau memberkati jemaat, mereka memberi persembahan, dan kami berdua di pastori bisa makan. Terima kasih Tuhan. Itu doa Ibu Yosi. Ini singa yang tadi.
Nah, singa yang datang, yang dia tanya, kamu Sony mau jadi singa yang mana? Yang selalu berdoa mengucap syukur itu, atau menjadi singa yang selalu bawa makan? Kalau sekarang kira-kira kalau ditanya ke orang Kristen di dunia ini sekarang, dia mau pengen singa yang mana ya? Singa yang beri makanan atau yang selalu begini, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, Engkau baik ya Tuhan, selalu indah pada waktunya. Coba cek lagu-lagu kontemporer itu, selalu begitu kan? Dalam pergumulan tapi Engkau buka jalan Tuhan. Jarang sekali ada ada lagu kontemporer tentang penginjilan. Jarang kan? Itu Pak Tamaru yang bilang, bukan saya. Jarang kan? Pernah dengar lagu-lagunya Priscilla atau Aquila atau siapa itu? Jarang kan penginjilan? Karena selalu Tuhan buka jalan. Nah, kalau orang Kristen sekarang ditanya, mau jadi seperti apa? Paling suka saya menjadi orang Kristen yang selalu bersyukur. Makanya dalam khotbah selalu dibilang, kalau mau jadi orang Kristen, haruslah orang Kristen yang selalu bersyukur. Kenapa? Karena selalu terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi di sini bukan. Di 1 Tesalonika 1 ayat 3 ini bukan. Di sini yang Tuhan bilang, usaha kasihmu, karena kamu punya iman. Kamu harus lebih banyak berbuat kasih. Ya? Nanti kita catat kalau perlu. Saya tuh kalau minta maaf ya, saya suka lihat di warta itu, bab itu kan, ada persembahan bulan Juni, keluarga ini. Nah, saya tuh bukan cek nama keluarga ibu bapak, bukan. Saya cek keluarga saya di situ. Saya minta maaf, saya lihat itu, tapi saya nggak cek. Cek Ibu Yosi, coba cek bulan Juni kalau ada nama keluarga kita, nggak ada. Nah, itu yang saya lihat. itu yang saya cek. Ibu Yosi, padahal duit di rumah ada begini. Tadi masih dijemur, yang lain masih dijemur karena kecuci. Jadi kalau Tuhan Yesus luar biasa, mereka memberi, jemaat memberi, berkorban, suaminya kerja, istrinya kerja, anak-anaknya juga harus bantu orang tuanya. Mereka seperti itu. Tuhan terima kasih untuk jemaat GA Solafide. Benar kan? Mereka bekerja dengan susah, tapi mereka memberi begitu. Usaha kasih, berjuang kan saudaranya, berjuang kan. Orang kita duduk di sini aja, Gledin sudah datang dengan pundi-pundi. Saya datang situ, dia taruh gini, saya mesti masukin tangan, kalau enggak dia taruh terus begini tuh pundi-pundi di depan saya. Ya saya mesti baru dia pindah. Dia udah tahu loh itu, tapi itu bagusnya dia sudah dididik untuk menjadi orang yang terima persembahan. Ya, supaya kita memberi persembahan itu namanya usaha kasih. Susah saudara mau memberi sesuatu kepada orang. Karena kalau kita memberi, saudara tahu apa yang terjadi? Kita bilang memiutangi Tuhan. Kalau kita melakukan kasih, kita melaksanakan kasih, kita membuat Tuhan berhutang. Memiutangi Tuhan. Ibu bapak cek di Alkitab, di Konkordans, cari kata memiutangi, akan ketemu ayatnya itu di mana. Kenapa? Kalau kita melakukan sesuatu, apakah dari Tuhan berkurang? Sebenarnya itu gini, kita mengasihi kan, Tuhan, lalu mengalir kasih itu kepada kita, lalu kita ke sana. Apakah dari Tuhan berhenti mengalir? Tidak berhenti mengalir, itu yang memiutangi. Bukan Tuhan bilang begini, Son, saya hutang ya tadi ya, berbuat kasih kamu ya. Enggak, bukan. Tapi maksudnya dia akan mengalir terus kan gitu ya. Sama kalau kita bekerja di perusahaan, kita bekerja di tempat kerja kita bekerja dan kita dibayar kan, iya kan. Tuhan hanya menilai kita begini, dia memberi, dia mengasihi atau tidak, karena kasih saya akan selalu mengalir kepadanya. Itu usaha kasih. Tapi saya bilang lagi, sangat sulit bagi seseorang yang tidak punya kasih untuk melihat orang saling mengasihi. Kalau ada orang yang egois, kalau ada orang yang lebih mementingkan dirinya, dia tidak akan suka kalau ada orang percaya di sini, di Solafide ini, saling mengasihi. Dia akan berusaha supaya ini rusak. Kenapa? Karena orang nggak punya kasih. Orang nggak punya kasih itu susah sekali memberi, susah sekali mengasihi. Karena dia nggak punya. Kalau dia mengasihi, maka yang dia mau adalah, ya kan, kelompok kecilnya.
Karena kan cuma dikit kasihnya. Orang yang cuma punya kasih dikit, atau bukan yang tidak punya kasih, cuma punya kelompok kecil, 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang, nggak mungkin jadi 10 atau 20 orang. Enggak, dikit sekali. Karena kasihnya kecil. Tapi kalau orang punya kasih dari Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia akan mengasihi banyak orang. Hati-hati, jangan batasi kasih Tuhan. Kalau Tuhan curahkan padamu kasihnya, jangan hambat itu. Karena kalau hambat, engkau meledak. Kayak bendungan itu loh, ya kan? Kasih Tuhan mengalir, kita tutup itu pintu keluar, kita meledak. Itu usaha kasih. Lalu yang terakhir, yang berikut di situ adalah ketekunan pengharapan. Orang yang punya kasih itu, menurut 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 ini, yang Paulus bilang pada jemaat di Tesalonika, kamu punya iman, sekarang kamu punya kasih, dan kamu selalu tekun menanti pengharapan. Saudara tahu kan tekun kan ya? Tekun itu nggak pernah memalingkan muka kan? Malingkan wajah kan? Akan teliti sekali dia, tekun menjaga terus di situ. Itu tekun. Kerja terus di situ, dia kerjakan terus apa yang harus dia kerjakan. Sehingga seberat apapun yang Tuhan beri, selalu akan bilang, bertekunlah dalam doa, ada kan ya? Tekun terus dalam doa. Kenapa? Kamu tahu nggak, harapanmu tidak lama lagi akan selesai. Sekali lagi tentang mama saya. Satu waktu kalau kami melakukan sesuatu atau dalam perjalanan ada sesuatu lalu saya capek, itu saya bilang, wah capek. Dia bilang, terus mungkin tinggal dikit lagi kamu akan tiba di ujung. Terus tinggal dikit terus. Tapi gelap gulita di depan saya, mama. Saya bilang gelap gulita, saya tidak lihat apa-apa di depan. Dia bilang terus saja, mungkin sudah dekat. Kalau engkau berhenti di sini, engkau tidak dapat apa-apa. Saya suka sekali ceritanya lagi. Dia bilang gini, satu waktu di tengah malam katanya, itu Abu Nawas lagi ceritanya gitu. Katanya disuruh raja pergi kemana, tapi dia di jalan lalu gelap, lalu dia udah berhenti. Dia berhenti lalu dia bilang gini, dia taruh tanda saja, dia berhenti, dia taruh tanda di situ, dia taruh batu, lalu dia bilang, pulang aja. Balik saja karena sudah capek, sudah tidak bisa saya taruh tanda saja lalu balik. Dan dia balik. Setelah berapa hari kemudian dia disuruh, coba kamu cek sudah sampai di mana kamu berdiri. Ternyata dia di sini dan yang tempat dituju itu sudah di depan situ. Tapi dia berhenti di sini. Saudara ingat Musa? Sudah dekat sekali dengan Kanaan, tapi dia berhenti di atas gunung ya, berhenti di situ dia. Dia cuma bisa lihat yang namanya Kanaan. Ketekunan pengharapan. Berhenti sampai di sini. Sudah sampai di sini aja saya, Tuhan. Saya tidak kuat lagi, Tuhan. Kalau orang Kristen kan kalau bilang begini, sampai di sini saja Tuhan. Saya ingin pindah tinggal denganmu. Itu kata adik saya waktu dia video call dengan saya waktu dalam keadaan sakit itu. Dia bilang itu, enggak kak, kita belum mau pergi, mau tunggu Riri, namanya kayak Riri. Saya mau tunggu Riri menikah dulu, tapi tidak sempat, dia meninggal. Dan anaknya yang namanya Riri itu tukar cincin di depan jenazahnya yang kemarin. Saya belum mau berangkat, belum pengen pergi, tapi akhirnya dia bilang, saya pergi saja untuk tinggal dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ketekunan pengharapan. Kalau orang yang punya pengharapan itu selalu akan semangat karena ada kasih. Di sini kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, ada iman yang mendorong dia, sehingga iman itu membuat dia mengasihi, dan selalu ada harapan di depan yang akan tiba pada tempat di mana Tuhan menghendaki kita berada di sana. Saya selalu bilang, engkau akan berada di tempat di mana Tuhan kehendaki engkau ada. Kepada anak-anak dulu yang kuliah jauh dari keluarga, saya sempat bilang ke mereka, sebelum kamu tiba di sana, Tuhan sudah ada di sana.
Sebelum engkau pergi ke satu tempat, Tuhan sudah ada di sana. Kenapa? Karena Tuhan itu Alfa dan Omega, awal dan akhir. Tuhan itu Maha ada. Sebelum engkau tiba di tempat sesuatu yang kau tuju, Tuhan ada di sana. Sebenarnya begitu juga dalam kehidupan kita. Hanya berhati-hatilah, seperti di Tesalonika juga, ketika iman tidak diisi dengan mengasihi, maka harapan tidak akan dapat dipegang teguh, tidak akan bertekun dalam pengharapan. Kalau iman tidak diisi dengan kasih, atau iman tidak dinampakkan dengan kasih, maka pengharapan kita ngambang. Tapi pengharapan orang Kristen itu kan, orang Kristen bukan hidup karena pengharapan, ya. Orang Kristen hidup karena Allah yang memberi harapan. Ya, jadi karena Allah yang memberi pengharapan. Aku mengingat kamu. Aku selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Itu kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ada siapa di hadapan kita? Ada Allah yang adalah Bapa kita. Berarti harapan kita ada di mana? Harapan kita ada di Allah. Kalau di hadapan kita ada Allah, apapun yang kita melakukan di sini sekarang, semua dalam kontrol Allah. Sehingga tidak heran kalau kita harus saling mengasihi. Tapi hati-hati, seperti di Tesalonika, ada juga orang yang berusaha untuk merusak saling mengasihi itu. Apa yang kita mau lakukan? Nggak usah peduli dengan orang yang tidak saling mengasihi. Yang harus kita lakukan adalah, saya harus ada di sini Tuhan untuk saling mengasihi, karena saya punya iman dan saya punya harapan. Kalau dia menyakiti saya atau karena saya menyakiti dia, saya tahu Tuhan, harapan kepadamu akan selalu kuat dipegang oleh Tuhan. Mari kita berdoa.